Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapi dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah hari ini? Wah, sudah mulai libur sekolah ya adik-adik. Sekolah online loh. Ya, walaupun libur sekolah online-nya, adik-adik harus tetap ikut ibadah ya. Doa dan harapan Kalina, adik-adik diberikan kesehatan yang baik supaya adik-adik tetap tekun dalam ibadah ini. Adik-adik, hari ini Kalina ditemanin dua kakak dari sektor 2. Yang pertama ada Kak Indah. Dan yang kedua ada Kak Indah Rompis. Halo adik-adik. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bernyanyi gerak dan lagu yuk adik-adik. Ayo adik-adik kita berdiri. Kalina mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari adik-adik berdiri, kita mau menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak puji nama Allah.
Adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, atas kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami, atas kekuatan, nafas baru, dan segalanya yang Tuhan berikan kepada kami. Kami di sini ya Tuhan, adik-adik-Mu sudah berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah. Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca litani pujian. Litani pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat 10 sampai 11. Dibuka Alkitabnya. Dari Mazmur 84 ayat 10 dan 11. Sudah ketemu? Ya, kita akan membacakannya secara responsoria atau berbalasan. Kalina akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Dimulai dari Kalina. Lihatlah perisai kami ya Allah, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, demikian litani pujian. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ciria 333, baitnya yang pertama, Sebelum Ku Mendengarkan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Kiranya apa yang kami baca boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Kak Indah dan Kak Indah akan membacakannya secara bergantian. Kak Indah akan membaca ayat yang ganjil dan Kak Indah akan membacakan ayat yang genap. Adik-adik di rumah juga ikut membaca Alkitab ya. Amsal 3 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, "Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagialah adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! Adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, puji Tuhan, hari ini Kak Indah senang sekali karena sekarang Kak Indah udah bisa lihat adik-adik yang cantik dan juga ganteng-ganteng udah duduk manis nih di rumah, udah siap ya mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum masuk ke cerita firman Tuhan minggu ini, Kak Indah mau tanya sedikit sama adik-adik. Minggu kemarin, Kak Monik ceritanya tentang apa ya? Coba adik-adik jawab. Tentang apa, hayo? Wah, betul, Kak Indah dengar tuh ada yang jawab tentang Bapak Musa, Kak. Betul ya? Minggu kemarin, Kak Monik bercerita tentang Bapak Musa yang berpesan agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia melakukan firman Tuhan dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbuatan hal-hal yang baik. Nah, karena minggu kemarin sudah belajar tentang perbuatan hal-hal yang baik, sekarang Kak Indah mau tanya ke adik-adik. Kak Indah punya 2 gambar. Dari gambar yang kanan dan yang kiri, mana ya perbuatan yang baik? Coba kita lihat. Gambar yang kanan ini ada seorang anak, dia membagikan makanan kepada temannya. Yang satu lagi, ini anaknya ngapain ya? Dia mengejek temannya. Yang mana yang perbuatan baik? Yang mana? Yang kanan, pinter adik-adik. Coba selanjutnya. Ada gambar lagi. Ada 2 gambar lagi. Yang satu tentang apa ini ya? Dia berebutan mainan, sedangkan yang satunya lagi mereka bermain bersama, saling berbagi mainannya. Kalau di antara kedua gambar ini, yang mana yang perbuatan yang baik ya? Yang kiri, betul, perbuatan baik karena mereka bermain bersama dan saling berbagi mainannya. Lanjut lagi ya, satu lagi terakhir. Satu lagi antara 2 gambar ini, yang mana yang merupakan perbuatan yang baik, yang bermain bersama, atau ini nih, dia mengganggu temannya sehingga temannya menangis, dia jahil. Yang mana ya yang perbuatan yang baik? Yang mana? Wah, betul, yang ini yang merupakan perbuatan yang baik. Puji Tuhan karena jawaban adik-adik semuanya sudah betul ya. Berarti adik-adik minggu kemarin serius mendengarkan ceritanya Kak Monik. Kalau minggu kemarin sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Musa yang memberikan pesan agar kita selalu taat dan melakukan firman Tuhan. Sekarang berdasarkan pembacaan kita dari kitab mana tadi? Ayo kita baca kitab apa? Kitab Amsal. Kitab Amsal itu merupakan kitab yang ditulis oleh Bapak Salomo. Nah, Bapak Salomo ini titip pesan nih adik-adik ke anak-anaknya dan juga saat ini kepada kita. Agar selain melakukan firman Tuhan,
kita juga harus memelihara firman Tuhan. Maksudnya apa sih memelihara, Kak? Memelihara itu maksudnya agar kita selalu menjaga setiap ajaran Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kenapa ya firman Tuhan itu harus dipelihara? Kenapa ya kita harus memelihara firman Tuhan? Karena dengan memelihara hal yang baik akan tetap menjadi baik adik-adik. Coba sekarang contoh ya, misalnya sekarang adik-adik lihat tanaman yang ada di rumah adik-adik. Ada nggak tanaman di rumah adik-adik? Wah, pasti tanaman di rumah adik-adik bagus sekali ya. Warnanya hijau, terlihat segar. Kalau tanaman itu tidak dipelihara, tidak disirami, tidak dirawat dengan baik, pasti lama-kelamaan akan mati, akan layu, dan tidak baik lagi. Atau contoh yang lainnya, adik-adik punya hewan kesayangan yang lucu sekali di rumah, seperti kucing, anjing, atau yang lainnya. Jika adik-adik tidak memeliharanya, tidak merawat, tidak memberi makan, lama-lama hewan kesayangan adik-adik akan sakit, lalu mungkin bisa mati dan tidak baik lagi kan? Nah, maka dari itu adik-adik, seperti yang Bapak Salomo katakan, Tuhan mengharapkan kita agar mau senantiasa memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Memelihara perbuatan yang baik. Seperti apa? Coba ulang lagi contohnya. Perbuatan yang baik itu seperti apa ya? Apa? Oh, betul, membaca firman Tuhan, rajin berdoa, terus apa tadi yang seperti gambar yang pertama Kak Indah tunjukkan? Sayang kepada teman, enggak jahil. Terus hormat dan patuh kepada mama, papa, dan dengar-dengaran kepada mama dan juga papa, dan juga kakak-kakak lain yang ada di IMPA. Tapi ingat ya adik-adik, karena Tuhan mau kita memelihara perbuatan baik, berarti perbuatan baik itu nggak cuma sekali atau 2 kali dilakukan, tetapi dilakukan terus-menerus dan selalu dilakukan. Karena apabila kita sudah melakukan memelihara firman Tuhan, selalu melakukan perbuatan yang baik, maka Tuhan juga akan senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Bisa ya kita selalu memelihara perbuatan yang baik dalam hidup kita? Pasti bisa, karena anak-anak IMPA Immanuel Bekasi semuanya keren-keren. Nah, demikian cerita tentang firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Bekasi. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Puji Tuhan, luar biasa. Mantap. Kak Indah berharap adik-adik beserta mama papa di rumah dalam keadaan baik dan sehat ya. Adik-adik, ternyata sudah hampir 1 tahun ya kita beribadah secara virtual. Kak Indah yakin adik-adik di rumah sudah ngerasa jenuh, sudah ngerasa bosen. Kalau mama papanya suruh, "Impa, aduh mah, aduh pa, aku jenuh, aku bosen." Impanya lewat handphone terus. Tapi seperti firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama. Dari kitab apa? Iya, dari kitab Amsal. Amsal berapa? Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Betul. Adik-adik kelas kecil dan adik-adik kelas tanggung, kitab Amsal ini dituliskan oleh Bapak Salomo. Nah, kata Amsal ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu masal, yang artinya ucapan-ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Kok Alkitabnya
udah pada ditutup sih? Dibuka lagi dong, Kak Indah belum selesai cerita nih. Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Adik-adik, Alkitabnya dibuka. Kak Indah mau minta tolong adik-adik yang laki-laki untuk membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sekarang Kak Indah mau minta tolong adik-adik yang perempuan untuk membaca ayat yang ketiga dan yang keempat. Nah, adik-adik, pada ayat ini Bapak Salomo berpesan untuk adik-adik, untuk semua anak-anak Tuhan, supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan jangan melupakan ajaran Tuhan, jangan melupakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang harus adik-adik pelihara di hati adik-adik harus menjadi pedoman dalam hidup, dalam setiap langkah adik-adik kemanapun adik-adik berada. Bagaimana sih caranya adik-adik mengetahui firman Tuhan? Nah, seperti ini nih, adik-adik duduk yang manis, adik-adik ikut impa, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Yang kedua, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, tetapi kalungkanlah itu pada lehermu dan loh hatimu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berlaku kasih terhadap Tuhan dan sesama. Bagaimana sih sikap kasih itu? Coba Kak Indah mau dengar dari adik-adik semua. Bagaimana sih sikap kasih? Berantem Kak sama temennya Kak. Kayak gini gambarnya. Ini apa? Dia lagi ngapain sih? Berantem sama temennya Kak. Apakah itu perbuatan kasih? Terus apa lagi? Rebutan boneka. Apakah itu perbuatan kasih? Terus ada lagi nih gambarnya. Kira-kira lagi ngapain sih ini? Lagi ngeledek. Suka ngeledek temennya. Saling meledek temennya. Terus ada lagi. Suka marah-marah. Sama siapapun marah-marah, sama mama papa marah-marah. Apakah itu contoh perbuatan kasih? Nah, Kak ini punya gambar lagi nih. Kalau ini dia lagi ngapain ya kira-kira? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Iya, dia lagi berbagi makanan. Dia lagi sharing makanan. Ini contoh perbuatan kasih atau bukan? Iya, ada lagi nih adik-adik. Kira-kira ini gambar apa ya? Mereka lagi ngapain ya ini? Saling sharing mainan. Ada lagi nih. Ini gambar apa? Saling membantu. Kalau ada temannya kesusahan, adik-adik di rumah bantu, jangan diledek. Gambar ini gambar perbuatan kasih. Lalu apa lagi sih contoh perbuatan kasih? Masih banyak banget adik-adik contoh perbuatan kasih. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham belum? Adik-adik, ada janji Tuhan untuk adik-adik yang memelihara firman Tuhan di dalam hati adik-adik dan adik-adik yang setia melakukan firman Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan akan memberikan adik-adik umur panjang, kehidupan yang
sejahtera, kehidupan yang sukacita. Nah, adik-adik, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar. Abis ini nih, ibadahnya selesai, udahlah didengar aja, besok udah lupa. Nanti udah gak tahu lagi mau ngapain. Nanti udah gak berlaku kasih lagi. Nanti kembali lagi berantem sama temennya. Bukan cuma didengar ya adik-adik, firman Tuhan dilakukan. Terus diapain lagi? Ditanam di hati, dipelihara di hati, sampai adik-adik tumbuh besar. Adik-adik harus setia, adik-adik harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sehingga melalui kehadiran kita, nama Tuhan dimuliakan orang banyak. Biarlah adik-adik memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang adik-adik jumpai. Sehingga kita semua layak disebut anak Tuhan Yesus. Halo adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, bagi adik-adik kelas TK, adik-adik diminta untuk mewarnai gambar yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak layan. Bagi adik-adik kelas kecil dan tanggung, adik-adik diminta untuk menuliskan komitmen adik-adik untuk senantiasa melakukan dan memelihara ajaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aku mau berkomitmen untuk mendengarkan mama dan papa. Adik-adik kelas kecil menuliskan 3 komitmen, sedangkan adik-adik kelas tanggung menuliskan 5 komitmen. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati, kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kiranya firman-Mu diam di dalam hati kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja dan pelayanan-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati pendeta dan penutua dan Yuda serta kakak layan kami, agar mereka diberikan kesehatan dan hikmat dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong berkati bangsa dan negara kami agar bangsa dan negara kami bisa menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati presiden, wakil presiden, dan para menteri ya Tuhan. Tolong berkati mereka semua agar mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berterima kasih sudah menjaga kami dari dulu hingga sekarang. Pada doa syafaat kali ini, kami ingin berdoa untuk orang tua dan keluarga kami. Berkatilah pekerjaan orang tua kami agar bisa menjadi berkat untuk semua. Dan bimbinglah orang tua kami untuk bisa mendidik kami menjadi anak yang baik. Berkatilah para keluarga kami untuk selalu rukun, dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada.
Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit, supaya Engkau sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka timpa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami Tuhan, yang hanya akan kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan untuk menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari, tidak terputusnya Tuhan. Untuk itu, hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini supaya bisa berguna bagi orang-orang yang membutuhkan dan untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas ya. Apabila sudah selesai dikerjakan, adik-adik foto dan dikirimkan ke kakak layan sektor masing-masing. Paling lambat hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 jam 8 malam agar bisa ditampilkan di IMPA minggu depan. Untuk persembahan syukur, adik-adik memasukkannya ke dalam amplop yang dituliskan nama dan sektor adik-adik, lalu adik-adik bisa menyampaikannya lewat mama dan papa agar bisa dititipkan melalui koordinator sektor ataupun kakak layan. Kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak layan yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, dan kepintaran bagi adik-adik, sehingga adik-adik dapat menjadi anak yang pintar dan baik, dan tentunya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Hendaklah adik-adik memelihara firman Tuhan dan setia melakukannya di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dalam doa, mari kita menyanyi lagu Kidung Ceria dari 269 bait yang pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus. Kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah boleh berada di penghujung ibadah kami. Berkati kami Tuhan agar seminggu ke depan dan minggu-minggu berikutnya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami setiap masing-masing dalam menjalani kehidupan kami di minggu yang baru dan hingga akhirnya minggu depan kami boleh berjumpa lagi di IMPA. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa